Smart Business. Smart listeners, dalam bisnis pastinya penting sekali kata service ya. Dan bagaimana kita menjalin services yang baik, salah satunya dengan menjalin hubungan yang engage kepada customer sehingga mereka pun bisa loyal kepada kita. Seperti yang akan kita perbincangkan dalam podcast bisnis kali ini, kita akan berbincang bersama dengan Direktur Martha Tila Arspa dan Indonesia G20 Empower Advocates. Ada Ibu Wulan Tilaar, kita akan membicarakan tentang meramu hubungan. Halo Ibu, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik kabarnya. Baik, Terima kasih. kabarnya. Terima kasih Ibu Wulan sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol. Pada kesempatan kali ini kita tertarik mengajak Ibu ngobrolin tentang meramu hubungan karena kita tahu Martha Tila Arspa juga sudah start di tahun 1970. Iya. Ya, 1970 berarti sudah sekitar 50 tahun. 54 ya tahun ini ya. 54 tahun. Yang pasti keberlangsungan bisnis yang panjang itu kuncinya salah satunya mungkin di meramu hubungan. Bagaimana Martha Tila Arspa membangun hubungan kepada konsumen? Ya mungkin pertama kali kita juga fortunate enough untuk menjadi yang pertama atau sebagai pionir. Jadi kita punya kebebasan sekaligus tanggung jawab yang besar untuk set up the foundation. Okay. So what we did, I think it's good enough. Foundationnya bagus, brand kredibilitasnya juga baik, trustnya itu penting banget, kepercayaan itu sudah terjalin sejak tahun 70-an sampai sekarang. Yeah. Jadi kuncinya memang adalah istiqomah ya salah satunya. Kalau saya belajar dari ibu saya tuh filosofinya adalah G2 ya, DJITU. Oke. D itu adalah disiplin, J itu adalah jujur, I adalah iman dan inovasi, T dan U itu adalah tekun dan ulet. So itu saya rasa adalah resep-resep bagaimana kita meramu hubungan, gitu. Tentunya inovasi menjadi penting karena kita udah berapa dekade ya, udah 5 dekade menuju 6 dekade, itu lintas generasi banget Mbak. Jadi mulai kalau saya sekarang menghadapi customer tertua saya itu mungkin ya udah dari eyangnya ya sampai sekarang cucunya itu menjadi customer kami gitu. Dari situ ada sekaligus kebahagiaan, sekaligus tantangan selalu. Bagaimana kebahagiaan tentunya, wah kita memiliki customer yang loyal. Dia mempunyai kepercayaan kepada kita dan juga berarti kita cukup baik dalam mempertahankan kualitas dari service itu sendiri. Jadi service excellence di Martha Tila Arspa itu adalah yang utama gitu. Tapi challenge-nya yaitu bagaimana kita stay relevan, gitu kan? Karena ya generasi sekarang tentunya banyak banget nih sekarang tantangannya nggak hanya dari keluar aja ya. K-beauty sekarang C-beauty benar-benar agresif banget untuk mereplace K-beauty. Terus local players juga sangat inovatif, gitu kan? Jadi sebenarnya gempuran tuh dari mana-mana gitu. So bagaimana kita mempertahankannya dan stay relevan. Nah memang salah satu konsep yang utama juga adalah konsep kita adalah Indonesia. Mungkin kita satu-satunya brand lokal yang amat sangat setia dan sangat komitmen untuk mempertahankan atau melestarikan budaya Indonesia, tradisi dan budaya Indonesia. So kita bisa juga sih dibilang iBeauty gitu ya, walaupun mungkin ya bersama-sama tentunya, kita nggak mungkin sendiri gitu. Jadi Indonesian Beauty ini can conquer the world one day gitu kan. Tetapi justru kita tergantung dengan konsep apa yang kita tawarkan gitu. Nah salah satu dari kekuatan kami adalah Indonesian concept gitu. Jadi itu yang terus kita ramu ya, supaya bisa anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang tuh masih tetap mau gitu, yang namanya luluran gitu, atau mungkin ratus gitu ya. Itu untungnya ya mereka sekarang masih inget sih atau masih tahu gitu. Apa sih lulur, apa sih ratus gitu. Dan menariknya lagi seperti yang Ibu Wulan katakan ya, bahwa memang mungkin customer-nya sudah turun-menurun. Kenapa bisa nggak putus gitu ya? Bahkan mungkin eyangnya yang menyarankan kamu mungkin treatment di Martha Tila Arspa gitu ya. Dan itu yang mungkin menjadi uniqueness dari Martha Tila Arspa. Apa kuncinya? Saya rasa the most effective and trusted advertising is the word of mouth.
it's your own experience and the way you express that to other people, especially your close ones ya. Jadi kayak your family, anak, cucu gitu. Jadi dia ngelihat mungkin kita ini kan memang selalu melook up kan, ada role models gitu. Mungkin ayangku kok tetap cantik ya, dia ngapain aja sih gitu. Kayak saya lah, kayak ibu saya tuh usia 87 tuh ya seolah-olah dia kayak masih umur 60-an gitu kan. Jadi we look up to her gitu loh. Ternyata dia memang dari dulu suka cem-ceman. Nah, cem-ceman tuh apa sih minyak cem-ceman gitu kan ya. Baunya nggak enak, tapi itu minyak kelapa yang sangat dahsyat manfaatnya gitu kan. Jadi bisa menghitamkan rambut, terus mengurangi rontok dan sebagainya kayak gitu-gitulah. So, kenapa nggak putus? Ya karena is live by the testimony. Dan orang melihat the living proof, itu penting kan. Apalagi sekarang generasi sekarang kan memang lebih kritis kan. Kayak dulu mungkin kita nggak terlalu peduli lah generasi ingredientsnya apa, yang penting bagus hasilnya cepet gitu. Kalau sekarang kan dia lebih carefully pick and choose gitu. Apa what's in the bottles gitu ya. What is not good for me, what is good for me misalnya gitu. Nah, sekarang banyak juga dengan klinik kecantikan nih yang memberikan hasil yang lebih cepat. Ya, ekspres banget gitu kan. Tapi ya everything has consequences. Selalu pasti gitu. Yang tradisional atau yang alami pasti dia akan lebih lama, tapi dia lebih sustain dan considerably lebih aman, ya kan? Tapi kalau yang satu ya kalau memang maunya cepet ya nggak ada salahnya juga. So there's always choices gitu. Nah, bagaimana kita tetap bisa ada menjadi salah satu choice yang terdepan buat customer kita. So tadi kembali ke living proof, testimoni, terus kemudian kredibilitas dari brandnya itu sendiri, quality itu is important juga. Karena ya akhirnya orang akan melihat dari hasilnya. Hasil, betul. Gitu. Hasil nggak pernah bisa bohong. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang udah nggak usah banyak ngomong, tapi yang penting lihat aja hasilnya gitu. Lakukan dan nanti akan dibuktikan dengan waktu. Betul. Nah, tadi Bu Ulan juga katakan bahwa stay relevan juga menjadi salah satu kunci untuk meramu hubungan yang cukup panjang sampai dengan detik ini. Dan kalau kita lihat sekarang trennya kan mungkin sudah ke Gen Z ya. Dan mereka ini karakteristiknya unik, bahkan mereka cinta promo, juga hal-hal yang unik. Maksudnya produk-produk yang dengan packaging yang menarik dan lain sebagainya. Ada hal yang mungkin akhirnya dilibatkan lah ya dalam memperpanjang usia Martha Tilaar Spa untuk bisa stay relevan di generasi yang sekarang. Ya pastinya dengan peranan sosial media ya, yang memang sekarang ya kita harus tap in dan mungkin aggressively promoted from IG or TikTok lah sekarang gitu. Jadi kita terus improving sih untuk melibatkan KOL. Atau jadi kalau tadi kan memang udah dapet nih living testimony ya, udah dapet dari loyal customers, tapi kalau itu kan ceritanya offline-nya deh kalau toko ya. Nah kalau ini online-nya ya kita melibatkan si KOL ini, terus kemudian memang customer kami memang mau diskon. Jadi kayaknya bentuk promosi yang paling efektif buat kami yaitu diskon itu, karena menurut mereka itu mungkin yang paling valuable. Gitu. Mungkin kalau di bidang lain di kosmetik bisa dengan gimmick-gimmick gitu ya tadi dengan hal-hal yang lucu-lucu gitu, tapi ya ini lebih ke promosi karena dia langsung mendapatkan benefitnya untuk diri sendiri. Dan bicara tentang meramu hubungan, ini juga nggak lepas dari services tadi aku bilang gitu ya, bahwa untuk menerima saran, masukan, kritik, ini juga butuh kebesaran hati nih. Oh iya, jelas. Gitu ya. Nah, gimana Martha Tilaar Spa untuk bisa menerima hal-hal tersebut yang bisa menjadi modal juga ya untuk keberlanjutan usaha ini? Salah satunya memang itu, kita mau mendengarkan. Gitu, kadang-kadang brand besar atau brand yang sudah lama kita terlalu sombong atau merasa ya kita udah paling bagus lah, buktinya udah 50 tahun. And that's the moment we fall down. Jadi saya selalu mengingatkan semua tim, jangan pernah sombong. Kita harus mendengarkan masukan orang. Komplain-komplain mulai dari kebersihan, aroma, itu udah, karena kan kita service yang melibatkan 5 panca indera kan Mbak. So it's very detail and langsung trigger the senses gitu. Jadi pasti langsung deh, kok aromanya nggak enak, kok mbaknya nggak rapi, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu sangat-sangat diperhatikan.
Dan dari Service Excellence itu kita punya banyak training untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas dari baik terapis maupun dari manajemen. Kita tidak hanya fokus on hard skill-nya aja, cara massage gimana atau itu enggak, tapi kita juga berikan kayak service excellence, terus soft skill-nya juga in communication, kemudian terus stress relief and management untuk terapis terutama, karena terapis itu juga adalah profesi yang mentransfer energi, Jadi energi saya sama Mbak kan pasti beda tuh. Betul. Kita datang ke spa jangan jadi tambah capek, tapi harus lebih segar gitu. So tadi memang saran dan masukan itu sangat penting banget. Kita sangat menghargai itu. Bahkan komplain-komplain yang mulai dari mudah sampai sulit itu juga harus kita tangani dengan sebaik-baiknya gitu. Pengelolaannya dan tidak boleh kalau bisa lebih dari 24 jam. Gitu, itu harus segera direspons. Yes. Karena pastinya ya kita sebagai customer juga senang ya ketika mendapatkan feedback dari masukan yang kita berikan, sehingga itu yang membuat mereka engage terus. Seperti dan mau memberikan masukan lagi gitu. Akhirnya sama-sama membangun bisnis ini bersama gitu ya. Tadi menarik Ibu Wulan katakan terkait dengan bagaimana membawa teman-teman terapis dan bahkan mungkin yang juga masuk dalam Martha Tilaar Spa untuk bisa mentransfer hal-hal baik dalam proses bisnis ini. Next time kayaknya kita bahas tentang leadership, seru ya. Boleh. So listeners, karena waktunya terbatas, terima kasih Ibu Wulan sudah sharing singkat dalam podcast bisnis terkait dengan meramu hubungan. Yang pasti ini semoga bisa menjadi insight untuk Anda, pelaku-pelaku bisnis yang ingin meramu hubungan bahkan sampai 54 tahun seperti Martha Tilaar Spa. Kami pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart Business. Lead you better.